warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Muluk Alfian, SPDI MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Lina Isdiawati, NPM 2051030082, kelas C, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Video kali ini bertemakan tentang pendahuluan ilmu hukum bisnis dan pemahaman kontrak. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah hukum bisnis. Ada 5 poin yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama, hukum bisnis dan hukum bisnis di Indonesia. Yang kedua, pengertian kontrak. Yang ketiga, kontrak dan perikatan. Yang keempat, prestasi dan uang prestasi. Yang kelima, force majeure dan ganti rugi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hukum bisnis dan hukum bisnis di Indonesia. A. Pengertian hukum bisnis. Pengertian hukum bisnis secara umum adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi seluruh kegiatan bisnis meliputi kegiatan industri, perdagangan, dan pelaksanaan jasa, serta semua hal yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dan kegiatan bisnis lainnya. Bagian B. Tujuan dan fungsi dari hukum bisnis. Tujuan dari hukum bisnis yaitu hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Fungsi dari hukum bisnis yang pertama, menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Yang kedua, pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. Yang ketiga, pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis. Yang keempat, terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. C. Prinsip hukum bisnis. Prinsip-prinsip hukum bisnis itu yang pertama, prinsip otonomi. Yang kedua, prinsip kejujuran. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Yang kelima, prinsip integritas moral. Bagian D. Ruang lingkup hukum bisnis. Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal, seperti bentuk, badan usaha, PT, firma, CV, kegiatan jual beli, termasuk ekspor dan impor, investasi atau penanaman modal, ketenaga kerjaan, pembiayaan, jaminan hutang, dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Bagian E. Sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis di Indonesia yang digunakan itu ada 2. Yang pertama, sumber hukum material. Yang kedua, sumber hukum formil. Hukum bisnis di Indonesia. Hukum yang berlaku dalam bisnis di Indonesia adalah beberapa kitab undang-undang peninggalan Belanda yang masih berlaku, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Poin kedua, pengertian kontrak. Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka.
Poin ketiga, kontrak dan perikatan. Kontrak diartikan sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis. Pengertian kontrak menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Poin keempat dari pembahasan materi yaitu prestasi dan ruang prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut pasal 1234 KUH Perdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Poin kelima, mengenai force majeure atau ganti rugi. Yang kita bahas terlebih dahulu mengenai force majeure atau keadaan memaksa adalah di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan. Misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya. Istilah ini juga dikenal sebagai keadaan kahar dalam bahasa Indonesia. Sedangkan ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau somasi terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan dalam memaparkan materi dalam video ini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.